Selamat pagi teman-teman. Puji syukur kita masih bisa beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Teman-teman, mari kita berdiri. Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Muda-Mudi nomor 57, Inilah Hari. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana nih kabarnya kalian? Sehat kan? Semoga semangat kalian terus bertambah, terkhusus memasuki masa Advent ketiga ini adik-adik. Oke, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita meminta tuntunan Roh Kudus untuk membaca firman kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi ini. Tuhan masih izinkan kami boleh bangun dan menikmati segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami, dan terkhusus kami tahu bahwa Tuhan selalu sayang sama kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengar dan membaca firman Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu agar kami dapat mengerti dan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Adik-adik, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Yesaya pasal 2 ayat 1-5. Mari kita membuka Alkitab kita di Yesaya 2 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Yesaya pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Kalian sudah membukanya? Kakak akan membacakan bagi kita semua. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari, kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Adik-adik, kalian pasti sudah sangat sering kan mendengar himbauan dari kakak layan, dari orang tua, bahkan keluarga besar tentang agar kita senantiasa hidup taat dan setia kepada Tuhan saja. Benar kan? Nah adik-adik, himbauan ini, bahkan teguran keras ini tentang hidup akan Tuhan,
itu pernah loh ditujukan kepada bangsa Israel oleh seorang nabi besar. Nabi ini bernama Nabi Yesaya. Yesaya itu siapa sih? Nah, adik-adik, Yesaya adalah seorang nabi yang hidup di kerajaan Yehuda pada masa pemerintahan 4 raja secara bergantian, yaitu Raja Hizkia, lalu pada masa Raja Ahaz, kemudian Raja Yotam, dan terakhir Raja Uria. Nah, Nabi Yesaya ini adik-adik juga mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pembesar-pembesar istana pada masa itu. Lalu si Nabi Yesaya ini juga cukup mempunyai pengaruh dalam tatanan kehidupan masyarakat bangsa Israel. Nah, adik-adik, meskipun dia memiliki kedekatan demikian, Nabi Yesaya ini tidak segan-segan menegur bangsa Israel yang pada saat itu kehidupannya itu mulai menjauh dari Tuhan, lalu mulai menjauh dari ketetapan-ketetapan Tuhan. Bahkan mereka hidup sudah melukai hati Tuhan. Contohnya apa, Kak? Nih, contohnya mereka itu banyak sekali terjadi penyimpangan, kayak penyimpangan di Bait Allah, terkait korban-korban, lalu mereka melakukan juga penyembahan berhala, lalu mereka juga melakukan banyak sekali perzinahan dan juga kemerosotan moral. Belum lagi kehidupan para imam-imam dan nabi-nabi itu yang udah nggak sesuai dengan aturan dan kehendak Tuhan. Jadi mereka menyeleweng gitu. Nah, Yesaya ini memperdengarkan suara kenabiannya dengan mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa hukuman Tuhan itu akan ditimpakan kepada bangsa Israel karena dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka. Sayangnya adik-adik, peringatan-peringatan yang sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya ini tidak direspon baik oleh bangsa Israel. Jadi mereka itu nggak dengar-dengaran gitu sama Nabi Yesaya. Lalu mereka tetap melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka tetap melakukan dosa. Lalu apa akibatnya? Akibatnya hukuman Tuhan itu menjadi kenyataan yang harus dialami oleh bangsa Israel ini. Bangsa Babel mengalahkan kerajaan Yehuda dan juga menghancurkan Yerusalem. Akibatnya banyak orang Israel yang dibuang ke Babel. Nah, ternyata adik-adik, bukan hanya penghukuman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini kepada bangsa Israel, tapi juga penghiburan dan pengharapan bahwa Tuhan akan mengampuni dan mengasihi bangsa Israel kembali apabila mereka mau bertobat serta taat dan setia hanya kepada Tuhan. Itu juga disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Ayat 1 hingga ayat yang kelima bacaan kita tadi menjelaskan tentang keadaan Yehuda dan Yerusalem di akhir zaman. Sion yang adalah gunung tempat rumah Tuhan dan memiliki kedudukan yang sangat mulia itu akan didatangi oleh bangsa-bangsa yang mereka tuh merasa kecewa terhadap dewa-dewa yang selama ini mereka sembah. Bangsa-bangsa tersebut mulai rindu untuk mendengarkan ajaran dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, Tuhan juga menjadi hakim yang adil dan yang benar, yang menghadirkan kesejahteraan dan kedamaian bagi umat Tuhan, asalkan bangsa Israel selalu berada di dalam tuntunan Tuhan dan kehendak Tuhan. Berjalan dalam terang Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi umatnya, yaitu bangsa Israel. Nah adik-adik, bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Apakah kita ini sekarang banyak menemukan pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan yang mendukakan hati Tuhan? Jawabannya iya, benar kan? Karena banyak sekali jenisnya adik-adik. Mulai dari yang merugikan diri sendiri seperti kita tidak disiplin, lalu kita malas, terus kita suka berbohong, berkata kotor, bahkan juga yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Contohnya seperti membuang sampah sembarangan, ugal-ugalan, mengambil barang tanpa izin orang lain, bullying,
dan lain-lain. Nah, adik-adik, melalui bacaan kali ini, kita diingatkan bahwa pada akhir zaman nanti, Tuhan yang akan memerintah dunia ini. Hanya Tuhan yang akan memerintahkan dunia ini. Dan pemerintahan Tuhan ini sangat ditinggikan dan dimuliakan. Semua bangsa akan sujud menyembah dan patuh akan ajaran Tuhan untuk dijadikan pedoman dalam menuntun langkah kehidupan umat manusia. Oleh karena itu adik-adik, dalam kehidupan kita nih sebagai teruna, hendaknya kita ini taat dan setia sampai selamanya hanya kepada Tuhan saja, Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian, kita akan menjadi bagian dari pemerintahannya dan kita akan merasakan damai sejahtera Tuhan itu. Nah, kita juga diwajibkan, diharuskan nih mengajak teman, keluarga, serta orang-orang yang dekat dengan kita untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan sampai selamanya, agar mereka pun juga merasakan damai sejahtera dari Tuhan seperti yang kita rasakan. Begitu adik-adik. Oke? Bersama Kristus kamu pasti bisa. Sekian dulu penjelasan dari kakak. Semoga Roh Kudus Tuhan memampukan kita dalam memahami dan melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dengan menyanyi dari Kidung Muda Mudi nomor 109, Buatlah Pelitaku Terus Bernyala. Buatlah pelitaku terus bernyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah pelitaku terus bernyala, hingga fajar aku mereka. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Buatlah ku tetap pengikutmu dan penjala manusia. Buatlah ku tetap pengikutmu hingga fajar aku mereka. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Teman-teman, mari kita bersatu berdoa. Terima kasih Bapak Pembahasan bertanya sepanjang hari ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga buat orang tua kami, Tuhan. Berkatlah kesehatan orang tua kami supaya orang tua kami bisa melakukan aktivitas tanpa keluhan suatu apapun dan bekerja untuk mencari nafkah. Berkatlah juga untuk masa libur Natal dan Tahun Baru, Tuhan. Berkatlah semoga libur Natal kali ini tetap berjalan dengan baik tanpa keluhan suatu apapun, dan berkatlah juga supaya kami masih bisa menjaga protokol kesehatan kami. Berkatlah juga untuk persekutuan Taruna, Tuhan. Berkatlah persekutuan Taruna, Tuhan, dimanapun kami berada, supaya persekutuan Taruna tetap masih bisa melakukan ibadah setiap hari, Tuhan, setiap hari Minggu. Berkatlah juga untuk yang berulang tahun, dan berkatlah Tuhan panjangkan umur mereka, Tuhan, supaya mereka bisa menjalankan aktivitas mereka dengan sehat tanpa keluhan suatu apapun. Hanya doa kami yang kami haruskan dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik yang telah menyelesaikan ujian akhir sekolah mereka. Tuhan, ujian akhir semester mereka, Tuhan, kami menyerahkan semua hasil yang sudah mereka kerjakan, yang sudah mereka pelajari, Tuhan, ke dalam tangan Tuhan, dan kami berharap hasil yang keluar nantinya adalah hasil yang terbaik bagi adik-adik. Dan untuk masa libur mereka, Tuhan ajar mereka untuk memakai masa libur mereka, menikmati masa libur mereka dengan baik. Tuhan,
Kami mau berdoa untuk gereja kami dan segala programnya. Kami mendoakan agar semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan seturut kehendak Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk kesehatan kami, adik-adik dan kami para pelayan. Tuhan yang tutup bungkus kami, Tuhan yang melindungi kami dari segala macam penyakit, khususnya virus corona ini, Tuhan, yang masih ada sampai saat ini. Karena hanya Tuhanlah tempat kami berlindung. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, belakangan ini banyak sekali bencana alam yang terjadi di negara kami ini, khususnya erupsi Semeru dan gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Tuhan, kami berdoa untuk mereka. Kami berdoa untuk keluarga para korban dan orang-orang yang terdampak dari bencana alam tersebut. Tuhan, kami memohon penyertaan Tuhan untuk mereka, Tuhan yang melindungi mereka, dan Tuhan menunjukkan kasih setia Tuhan, sehingga mereka bisa tetap tahu bahwa Tuhan tetap sayang sama mereka dan tetap melindungi mereka. Tuhan, kami berdoa juga untuk persiapan malam Natal dan Natal ini. Tuhan kami memohon Tuhan memberikan kami hati yang bersyukur karena kami akan mengingat rayakan kelahiran Tuhan, dan kami tahu bahwa Tuhan selalu menyayangi kami. Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, agar persembahan kami dapat berguna bagi gereja kami dan orang-orang yang membutuhkan, dan Tuhan memberikan kami selalu berkat. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakanlah seperti doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Teman-teman, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita menutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Gita Bakti nomor 277, Firman Tuhan sudah kudengar. Dalam suka dan sengsaramu, ingat selalu pada Tuhanmu. Jangan bimbang dan janganlah gentar, berpegang hanya pada firman-Nya. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Baik adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Kiranya kita bisa menjadi anak-anak teruna yang dapat terus taat dan setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya, sehingga kita dapat menjadi bagian dari pemerintahan Tuhan dan selalu merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus kami yang baik, terima kasih untuk ibadah yang boleh berlangsung pada pagi hari ini. Terima kasih untuk segala pujian yang boleh kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Tuhan, ajar kami untuk kami mau dengar-dengaran kepada semua orang, dan sehingga kami bisa menjadi taat dan setia sampai selama-lamanya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Tuhan, berkati kami
Kami akan melanjutkan kehidupan kami untuk sepekan ke depan hingga kami bertemu lagi di minggu depan. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati kakak layan kami, agar kami selalu memiliki kesehatan dan Tuhan yang menyertai segala kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih.